Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Kecakapan Antarpersonal akan mempraktekkan dialog tentang negosiasi. Di sini saya Siti Rafikatul Lutfia yang berperan sebagai Kepala Departemen Humas PT Pegadaian. Saya Nabila Aulia Putri sebagai pimpinan cabang PT Pegadaian. Saya Sipa Devia sebagai Ketua Organisasi. Yulia sebagai Ketua Departemen Sosial. Saya Christian sebagai Ketua Divisi Humas APS. Oke, di sini kami akan mempraktekkan dialog tentang cara bernegosiasi untuk menyerahkan proposal kegiatan. Berikut adalah dialognya. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pegadaian Palembang dengan saya Ovik, ada yang bisa dibantu? Ya, saya Christian. Saya ingin mengajukan proposal kepada PT Pegadaian Palembang untuk memberikan bantuan kepada kegiatan sosial kami. Itu bagaimana ya Mbak alurnya? Baik Mas, atas nama siapa ya? Atas nama Christian. Oke Mas Christian, untuk pengajuan proposal dapat langsung dikirim saja ke email perusahaan ke pegadaian@gmail.com. Nanti akan saya cek dan saya infokan kembali. Baik, untuk proposal sudah saya kirim ke email tersebut. Apakah bisa melakukan rapat secara daring untuk membahas proposal kegiatan ini? Sebentar ya Mas, saya cek dulu proposalnya. Untuk proposalnya ini sudah saya cek. Untuk jadwal pembahasannya akan saya infokan ke email Mas Christian ya. Dari kami meminta ada 3 orang perwakilan, yaitu ketua organisasi, ketua departemen kegiatannya itu kan, sama Masnya sendiri. Ya Mbak, akan saya sampaikan. Ditunggu kabar selanjutnya ya. Baik, apakah ada yang bisa dibantu lagi? Tidak Mbak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang, yang terhormat pimpinan cabang PT Pegadaian Palembang, Ibu Nabila Aulia Putri, dan Kepala Departemen Humas, Ibu Siti Rafikatul Lutfia. Perkenalkan, saya Christian Putranos, selaku Kepala Departemen Humas APS bersama 2 rekan saya. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada kami dari Aliansi Peduli Sesama untuk sharing dan bekerja sama untuk proker yang akan kami laksanakan. Langsung saja. Mungkin lebih selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Ketua Umum APS itu sendiri kepada Saudari Siva Devian. Baiklah. Terima kasih kepada Christian. Mohon izin kepada Ibu Nabila dan Ibu Ofis. Di sini saya selaku Ketua Umum APS atau Aksi Peduli Sosial ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu APS. APS adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial masyarakat dan kemanusiaan di wilayah Oku Selatan. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di antaranya ada bakti sosial, bantuan korban bencana alam, konser amal, bantuan pendidikan, serta bantuan untuk panti asuhan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak PT Pegadaian Palembang untuk dapat bekerja sama menyukseskan kegiatan kami dan berkenan menjadi sponsorship untuk kegiatan kami. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disampaikan oleh rekan kami Ria Yulia selaku Kepala Departemen Sosial. Langsung saja kepada rekan saya Ria Yulia. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang proposal ini ya, Bu. Iya, baik. APS akan mengadakan kegiatan bantuan sosial yang pertama untuk panti asuhan dan untuk korban kebakaran di Lahat yang beberapa hari lalu terjadi. Untuk rundown kegiatannya bisa dilihat di share screen saya. Sebentar ya, Bu.
Mohon maaf Bu, sepertinya share screen saya sedang bermasalah. Jadi bisa dilihat di email masing-masing karena sudah dikirimkan oleh Christian sebelumnya. Oke. Baik, akan kita cek dulu. Oke. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga di email rundown-nya untuk bantuan korban kebakaran di lahat. Baik. Nah, alasan kami mengajak PT Pegadaian adalah karena PT Pegadaian juga memiliki program bantuan sosial untuk masyarakat. Dalam hal ini, kami meminta kesediaannya untuk memberikan bantuan dana untuk bantuan panti asuhan, bantuan korban kebakaran, dan mobilitas tim untuk ke TKP. Dengan bantuan yang pihak Pegadaian berikan, akan menambah citra baik Pegadaian di mata masyarakat Sumatera Selatan dan dimanapun berada. Mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Christian. Terima kasih Saudari Ria. Demikianlah yang dapat kami paparkan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Nabila Aulia Putri, selaku pimpinan cabang PT Pegadaian, ditemani oleh teman saya, Saudari Siti Rofikotul Lutfia, selaku Kepala Departemen Humas PT Pegadaian Palembang. Sebelumnya, Ibu Ovik sudah menginformasikan kepada saya tentang hal ini, dan saya sedikit tertarik, namun ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, mengapa kami harus menerima kerjasama atau partnership bersama kalian sebagai sponsor? Boleh langsung dijawab teman-teman dari APS? Baiklah Bu, izinkan saya menjawab mengapa PT Pegadaian harus menerima kerjasama ini. Karena menurut kami, PT Pegadaian adalah perusahaan yang besar dan sangat berperan untuk perekonomian di Sumatera Selatan. Dan seperti yang telah Ria jelaskan tadi, di PT Pegadaian ada program kerja untuk kegiatan sosial. Selain bisa memberikan manfaat kepada semua orang, PT Pegadaian juga akan dikenal oleh banyak orang melalui bantuan ini Bu, dan APS akan menjadikan Pegadaian sebagai sponsor utama. Baik, mungkin rekan saya Ibu Ovik ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman dari APS? Baik, Ibu Nabila, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman APS, perkenalkan saya Ibu Ovik ya, sebagai Kepala Departemen Humas di Pegadaian itu sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan proposal yang udah dijelaskan sama Ria tadi, apa feedback yang akan kami dapatkan setelah kami menyetujui kerjasama itu? Izin untuk menjawab, Bu. Bagi Ya. feedback yang akan didapat sejauh ini, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, Sipa dan Ria, Kalau begitu, tanpa bekerja sama pun, kami sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi, bagaimana feedback yang lain yang bisa kami dapatkan seperti itu? Menurut saya, Bu, kegiatan sosial ini sebenarnya bukan event besar-besar yang akan disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami juga hanya bisa menjanjikan seperti yang sudah kami jelaskan. Namun, apabila bagaimana citra Pegadaian bagi korban yang telah terbantu, Bu, dan akan banyak penilaian positif bagi masyarakat, serta bernilai pahala juga untuk seluruh karyawannya. Baik, sepertinya saya sudah menangkap poin dari yang dijelaskan oleh Mbak Ria tadi. Nah, maksud kami, apakah kami bisa menawarkan kerjasama yang dari kami gitu? Iya Bu, Bagaimana? bisa kita silakan. Di Pegadaian itu kami memiliki target nasabah tabungan emas. Apakah kalian teman-teman dari APS bisa memberikan kami nasabah hanya sekedar untuk membuka tabungan emas tanpa dipungut biaya apapun. Selain itu juga kami minta di rundown kalian untuk ditambahkan sedikit waktu
agar tim dari Pegadaian, dapat bersosialisasi sedikit tentang Pegadaian dan tabungan emas itu sendiri. Sepertinya bisa ya, Bu. Untuk nasabahnya, apakah 30 cukup, Bu? Tidak bisa, Saudara Dayan, karena menurut saya 30 itu sedikit dan tidak memenuhi target dari tabungan emas, dari target nasabah kami sendiri. Bagaimana jika kami tawarkan untuk 100 nasabah? Kalau 100, sebenarnya anggota kami belum cukup, Bu. Kalau 80 bagaimana, teman-teman? Ya bisa, Bu. Nanti akan kami usahakan. Nah, baiklah kalau begitu, untuk target kita 80 nasabah tabungan emas, saya setuju. Untuk lebih jelasnya, prosedur tabungan emas itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Wofik. Silakan, Bu. Jadi teman-teman, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nabila. Jadi tabungan emas itu adalah seperti tabungan biasa, tapi di sini bedanya adalah ketika kalian menabung emas, nanti ketika kalian menabung uang nanti hasilnya akan berupa emas seperti itu. Nah, untuk datanya, nanti teman-teman dari APS hanya cukup mengumpulkan data calon nasabahnya, yaitu foto KTP dan fotokopi kartu keluarga. Nanti dari pihak kami yang akan memprosesnya, dan kemudian setelah jadi nanti akan kami informasikan kepada kalian dan akan kami berikan cetakan buku tabungannya. Mungkin nanti akan kami berikan kepada Saudara Christian. Baik, Bu, bisa. Waktu di rundown acaranya, apakah akan dibahas sekarang juga, Bu? Sepertinya untuk itu nanti saja dapat dibahas dengan rekan saya, Ibu Opik, karena nanti Ibu Opik yang akan mencari tim sosialisasi dan mencocokkan jadwal. Jadi, Bu, sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi bentuknya nanti yang akan saya berikan kepada saudara Ian seperti ini, bentuk fisiknya. Ini nama orangnya, seperti itu ya. Nah, seperti tabungan biasa, cuma nanti hasilnya emas batang logam mulia gitu. Nanti untuk terkait jadwal, sosialisasi sama untuk mengubah rondon, biar nanti saya sama Mbak Ria aja ya. Oke. Jadi bagaimana, Bu? Apakah kerjasama ini bisa diterima? Ya, baiklah. Kerjasama dari APS dan tim Pegadaian dapat saya terima. Baik, Bu. Jika sudah diterima, selanjutnya adalah penandatanganan secara simbolis MOU yang sebelumnya sudah saya kirimkan filenya ke Ibu Ovik. Oke, nanti saya kirim dulu ya ke Ibu Nabila. Boleh dicek, Bu. Berarti ini sekarang kita langsung simbolis tanda tangan ya? Ya, silakan Bu Ovik aja tanda tangan dulu simbolisnya. Sebagai Kepala Departemen Humas PT Pegadaian. Oke, dari kami sudah. Dari Pegadaian. Dari Ketua Umum sudah. Dari saya sudah. Apakah dari APS ada yang ingin disampaikan kepada Pegadaian? Kalau dari teman saya cukup. Dari bagaimana untuk Ibu Ovik, apakah sudah cukup atau ada yang mesti kita diskusikan lagi? Kalau dari saya sepertinya cukup juga, Bu. Baiklah, Bu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari saya selaku Ketua Umum APS ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pegadaian, khususnya kepada Ibu Nabila dan Ibu Ovik, karena bersedia menyempatkan waktunya dan menerima tawaran kerjasama ini. Semoga silaturahmi kita akan terus berjalan dan acara nantinya sukses, serta bermanfaat
untuk masyarakat. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Amin. Baik, kalau begitu diskusi kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Terima kasih banyak kepada pihak Pegadaian. Selamat siang dan kita akhiri dengan semua bertepuk tangan. Siang. Yang Demikianlah hasil pemaparan tentang negosiasi dari kelompok 8. Jika ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.